Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtassun bil insaniyati. Wa syaraful ilmi, dan adapun kemuliaannya ilmu itu la yakhfa, tidak diragukan, ala ahadin, atas seseorang. Nah di sini ya setiap ulama pasti nggak meragukan tentang yang namanya ilmu ya. Idhuwa, karena dia maksudnya al ilmu, yaitu ilmu. Kenapa dia nggak meragukan? Itu mukhtasun, khusus, karena ilmu itu khusus bil insaniyati, dengan manusia atau dengan sifat kemanusiaan. Maksudnya bisifatil insaniyati, dengan sifat kemanusiaan. Di anna jami'al khisali, karena sesungguhnya seluruh sifat-sifat manusia atau tingkah keadaan manusia, iwal ilmi, selain ilmu, yastariku, yang sama memiliki, fiha, di dalamnya, ya al insanu, insan, manusia, wasairul hayawanati, dan sekalian hewan-hewan. Karena tanpa adanya ilmu ya semua makhluk Allah, misalnya dalam hal ini hewan, ya sama. Justru yang membedakan kekhususan kita sebagai manusia karena kita diberikan ilmu, sementara hewan nggak punya. Oh, hewan bisa berkelahi misalnya gitu, hewan bisa bertahan hidup, itu bukan ilmu tapi insting dia untuk bertahan hidup, untuk berkelahi, untuk menang melawan yang kalah. Kuat selalu menjadi urutan pertama gitu ya. Beda sama ilmu. Kalau ilmu nggak bisa ya. Ilmu itu takarannya ya banyak ilmunya apa enggak kan gitu. Ya teman-teman misalnya belajar gitu, mau belajar sekolah, mau belajar ngaji, kan urutannya pertama karena kita merasa bodoh kan gitu. Nah kita sekolah, makanya kita ngaji. Kalau kita merasa pintar ya kita ngajar kan gitu kan. Logikanya gitu, ya kan? Makanya ketika kita memiliki satu ilmu ya kalau secara urutan ilmu itu sendiri ya kita balikin ke dasar kita sebagai sifat manusia. Kasyajaati, seperti sifat pemberani. Tamsilu, yang menjadi tamsil, yang menjadi contoh, perumpamaan. Lil khisali, bagi keadaan atau bagi sifat manusia. Contoh misalnya masalah berani. Kalau bilang berani, ya singa berani, macan berani. Nah manusia juga punya sifat berani. Tapi beraninya manusia tentu gak sembarang tempat kan gitu. Misalnya singa ya, singa, macan itu berani karena dia pengen mengalahkan lawan. Pokoknya dia punya kekuatan untuk mengalahkan musuhnya, untuk mendapatkan makanan, maka keberaniannya keluar. Beda sama manusia. Manusia itu ada tempatnya. Orangnya tinggi gede, tatoan banyak. Di depan ustadz mah tetap manggut-manggut. Ya kan? Di depan ustadz, di depan ulama, di depan kiai, di depan seorang habib, ya nurut. Kayak kalau bicara secara fisik ya, mungkin fisiknya gedean dia, badannya tinggi gede, tatoan, ya kan? Tatoannya macam-macam, dari bunga mawar sampai bunga bangke, macam-macam. Beraninya mungkin beraninya orang jagoan pasar misalnya. Tapi dasar keberanian manusia itu bukan dibuat untuk seperti itu. Nah, keberanian manusia yang tidak dibuat seperti itu kaitannya dengan ilmu. Kalau dia punya ilmu, pasti keberanian itu ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau keberanian itu berdasarkan bukan pada ilmu,
maka dia seperti hewan. Ya udah, dia akan mengalahkan setiap yang lemah. Jadilah dia jagoan-jagoan pasar, ya tukang-tukang parkir yang bisa nindes orang-orang doang gitu ya. Kalau misalnya pejabat ya berarti dia nindes karyawan-karyawannya, nindes staf-stafnya dan seterusnya. Karena sifat beraninya, sujaknya itu, syajaahnya itu nggak ditempatkan pada posisi yang pas. Tapi kalau dia didasarkan pada ilmu, maka nggak sembarangan dia menampakkan keberanian dia. Wal juzaati, dan berani. Wahia, adapun juzaah, ya, sifat berani itu asyajaatu, keberanian, alatihiyah, yang maknanya dia itu syiddatil qalbi, kekuatannya qalbu, indal ba'si, ketika terdesak. Untuk manusia sendiri, sifat sajaahnya, sifat beraninya itu lebih kepada ke qalbu. Manusia akan lebih berani, timbul keberaniannya kalau dia dalam keadaan terdesak. Beda sama sifat hewan. Hewan itu pokoknya ketemu yang lemah misalnya gitu ya, singa misalnya gitu. Masalah dia nggak butuh makan ya, kalau misalnya ketemu ular ya tetap dicengkram gitu. Ketemu burung ya tetap dicengkram, tetap dilawan. Walaupun saat itu mungkin dia nggak butuh makanan. Nah itu yang membedakan dengan manusia. Manusia itu kalau nggak butuh misalnya gitu, nggak terdesak, biasanya keberaniannya nggak keluar. Biasanya, apalagi kalau udah mental penakut ya, mental pengecut. Ini penakut pengecut bukan dalam artian secara fisik ya, secara qalbu. Orang kalau mentalnya penakut pengecut, jadi nggak bakal keluar sifat beraninya. Jadi harus digeber dulu dengan keadaan yang terdesak. Ya contohnya dalam kehidupan sosial misalnya, seseorang itu baru mikir kalau dia itu nggak punya duit. Nah dalam keadaan terdesak itu baru dia akan berubah. Gimana caranya gue punya duit? Maka dia kerja gitu ya. Maka dia usaha, dagang dan sebagainya. Tapi kalau dia belum terdesak, dia belum merasakan satu keadaan yang membuat dia harus berubah, dia bakal begitu. Mentalnya manusia itu begitu. Apalagi tadi, kalau dia punya sifat pengecut, kalau dia punya sifat penakut, dia nggak bakal berubah. Kadang-kadang udah dipecut masih aja gitu juga. Ya teman-teman pasti masing-masing punya ngerasain. Kalau yang sekolah misalnya pas lagi ujian, wah besok mau ujian nih. Nah itu kan pecutan dalam keadaan terdesak. Akhirnya belajar, akhirnya serius baca buku. Sebetulnya kalau bicara sifat manusia ya, itu telat. Ya walaupun nggak apa-apa ya. Telat, kenapa? Karena harusnya dia udah nyicil belajar dari setiap sekolah. Dari sekolah dia belajar, kalau nggak paham diulang di rumah. Harusnya begitu kalau pakai sifat manusiawi. Tapi seringkali kita itu baru belajar kalau besok ujian. Ayo ngaku aja, bener nggak? Saya aja begitu sama. Kita baru belajar, kalau besok ujian baru belajar. Sebetulnya kalau pakai teori qalbu ya udah nggak perlu belajar lagi. Kalaupun harus belajar, ya cuma mengulang aja udah. Kenapa? Karena step by stepnya udah dia jalanin. Setiap selesai dia belajar di sekolah dihafalin, terus kemudian dideres lah, kalau bahasa Quran itu misalnya dideres, diulang-ulang. Kalau dia nggak paham dicari solusinya. Wah gimana nih? Gue nanya teman kek, gue nanya guru kek dan sebagainya. Tapi ya lagi-lagi karena emang sifat manusia, qalbu kita itu biasanya baru ngelaksanain sesuatu kalau udah kepepet. Timbul keberanian itu kalau udah kepepet, udah kedesak. Bukan salah ya, saya nggak bilang salah. Itu sifat wajar manusia. Nah masalahnya terdesak atau tidak terdesak itu relatif. Ada orang yang udah terdesak sedemikian rupa gitu ya, dia masih santai aja, udah terdesak banget, sebetulnya terdesak, tapi masih santai aja. Ibarat orang ujian, misalnya besok masih ujian, dan dia bodoh, nggak ngerti apa-apa, ya santai aja udah. Padahal kan dalam kondisi terdesak itu, santai aja, nggak belajar, ya udah main HP, TikTokan, YouTubean, main macam-macam. Ada aja gitu, padahal dalam keadaan terdesak. Jadi emang dasar jiwanya nggak bisa dipecut.
Tapi di sisi lain ada orang yang sensitif banget, terdesak sedikit, ya langsung dia bergerak tuh. Padahal belum urgent banget, biasa aja ya, sebetulnya nggak penting-penting amat, tapi sedikit aja dia ngerasain itu, ya sensitivitas itu kuat banget. Wah, gua harus berubah nih, begini. Gitu. Nah, mentalnya manusia itu kayak gitu tuh, ada dua model tadi. Kita teman-teman ngukur gue yang mana, gue yang masih asik aja, santai-santai aja, atau gue yang sensitif ketika dapat sesuatu langsung berubah. Nah, yang jadi masalah tadi karena ini sifatnya relatif ya. Ada kalanya orang baru terdesak sedikit dia langsung berubah. Ada kalanya udah terdesak banget masih santai-santai aja. Nah, ini perlu pemicu, perlu pembiasaan. Orang gak mungkin sensitif kalau dia gak terbiasa. Kalau dia udah terbiasa, maka dia akan sensitif. Nah, sensitivitas itulah yang melahirkan proses kedewasaan kita. Jadi manusia itu melalui proses kedewasaan ketika dia melalui berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang didapat dia dari kesensitivitasan itu. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf, teman-teman berantem terus dicaci maki, 1 kali masih sebel wajar, 2 kali masih sebel wajar, 3 kali kok masih sebel, itu salah sebenarnya. Gue udah dimaki-maki dia 3 kali, gue udah dimaki dia 4 kali, 5 kali. Wah, dia mau sering banget maki-maki gue, nyaci maki gue, ngejelek-jelekin gue, sebel gue sama dia. Salah. Dalam konteks ini salah. Kenapa salah? Seharusnya ketika dia dicaci maki berulang-ulang, justru membuat dia jadi kuat, karena udah terbiasa. Jadi salah kalau ada ucapan omongan, wah gue mah sebel sama dia, kenapa? Udah 10 kali dia ngejelekin gue depan orang. Padahal kalau dari teori ini ya, ketika dia 1 kali ngejelekin wajar, gue kecewa sama lo ngejelekin gue. Kedua kali dia ngejelekin kita, wah gue kecewa, masih wajar. Seharusnya yang ketiga kali dia udah jadi kuat, udah jadi baja. Ketika dia ada teman kita ngomong, oh lu dijelekin sama dia, lo kan udah sering banget dijelekin sama dia. Jawaban yang benar harusnya bagi kita yang udah dijelekin, dicaci maki, dihina, mungkin difitnah dan sebagainya, enteng. Udah biasa dia mau ngejelekin gue. Berarti itu udah terlatih untuk menerima kekecewaan, udah terlatih menerima rasa kesel, rasa sebel. Nah, sensitivitas itu yang membuat kita berubah. Tapi zaman akhir ya, zaman sekarang enggak, orang tuh kebalik. Dihujat, dicaci maki, ya, dicemooh, difitnah, ya dibalikin lagi. Oh dia kemarin udah 5 kali ngejelekin gue, ini yang sekarang ke 6 kali nih. Besok begitu lagi, ini kan yang ke 6 kali ngejelekin. Wah kemarin dia ngejelekin gue, ini yang ke 7 kali. Terus aja dihitung sama dia. 8 kali, 9 kali, 10 kali. Berarti dia nggak bisa melewati proses sensitivitas hidupnya dalam mendapatkan pengalaman hidup. Kenapa? Karena seharusnya yang tadinya dia lemah jadi kuat, maka dia nggak berubah dalam hal ini. Dalam hal ini dia pancat kalau orang Jawa bilang. Berarti dia nggak berubah dari yang harusnya lemah jadi kuat, ya. Tapi dia tetap dari lemah, dia lemah lagi. Karena dia masih ngungkit-ngungkit kejelekan-kejelekan itu. Paham maksudnya ya? Nah, beraninya manusia itu letaknya di situ maksudnya. Terus kemudian pahman dalam keadaan yang paham, ya, memahamkan. Lafzoni adapun kedua lafaz tersebut itu mutarodif ya persamaan. Jadi lafaz juz'ah sama syaja'ah itu sama-sama artinya berani. Ada demikian pula isihahi pada buku atau buku pada kamus sihah wal qamusi dan kamus, ya, itu disebutin kalau di kamus-kamus itu ya syaja'ah juz'ah sama artinya berani, cuman beda penempatan aja. Wal quwwati dan sifat kuat, wal judi dan sifat dermawan, wa fihi dan di dalamnya bahasin ya, bihaisu, teman-teman tambahin ya, kurang ya itu, bihaisu yu'lamu yang sekiranya diketahui, bitakmuli dengan takmul itu ya perhatian atau lebih kepada penelitian. Jadi diteliti, ditelaah gitu ya, diperhatikan
Wasyafaqati, dan rasa atau sifat empati atau rasa iba juga boleh, sayang boleh. Bifathil fa'i, dengan memfathahkan fa-nya. Wa ghairiha, dan selainnya. Siwal ilmi, selain ilmu. Adapun ini itu mustagnan, memiliki atau kaya juga boleh. Anhu, darinya, dari sifat. Lizikrihi, untuk penyebutannya. Anifan, yang remeh. Ya, dalam hal ini manusia sebetulnya punya sifat-sifat itu, tapi seringkali diremehkan. Wabihi, dan dengannya, ai maksudnya bil ilmi, dengan ilmu. Itu muta'alikun, yang berkaitan atau terkait biqaulihi, dengan firman-Nya, maksudnya firman Allah. Azharallahu ta'ala, azharo, memperlihatkan atau menampakkan. Siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Dalam ayat Quran disebutin Allah itu menampakkan. Qaddama, didahulukan. Litahsisi, untuk tahsis atau untuk mengkhususkan. Fadla Adama, mengutamakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alal malaikat, di atas para malaikat. Allah mempertontonkan, ya, memperlihatkan keutamaan Nabi Adam atas malaikat. Di malaikat dikumpulin, dikasih tahu kehebatan Nabi Adam. Ya, kalau di Quran itu sebutin wa 'allamal adama asma'a kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan semua nama-nama yang ada di surga kepada Nabi Adam. Terus malaikat, ya tentunya karena malaikatnya dikasih tahu, ya nggak tahu. Sedangkan Nabi Adam disuruh tunjuk dia, terus sebutin namanya, ditunjuk ke Nabi Adam. Ini pohon, ini buah, ini daun, ini hewan, macam-macam disebutin sama Nabi Adam. Malaikat baru ngomong di situ, baru sadar keutamaannya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam di situ bisa tahu, ya karena ilmu. Makanya disebutin di lafaz Quran itu wa'allama, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, wa'allama, mengajarkan, memberi wawasan, ya, kepada Nabi Adam asma'ul kullaha, semuanya, semua yang ada di dalam surga. Dan bekal itu yang kita bawa sekarang, karena kita anak cucunya Nabi Adam, bekal-bekal ilmu tersebut yang kita tahu sekarang ini. Jadi kalau ada orang bodoh sebetulnya, yaitu nggak tahu turunan Adam atau turunan setan. Aslinya begitu. Harusnya kalau jadi manusia itu pintar, bahkan bisa melebihi malaikat atau malaikat yang ngerti. Tapi di sini ditafsirkan sama ulama-ulama, ya, ini malaikat yang papan bawah. Maksudnya bukan malaikat kelasmen atas kayak Jibril, Mikail, bukan. Malaikat juga ada kelasmennya. Ini malaikat ecek-ecek lah, gitu ya. Malaikat yang bawa-bawain perabotan manusia lah, misalnya gitu ya. Jadi kalau malaikat Jibril misalnya gitu, yang kelasmen atas, Mikail, Israfil itu mungkin tahu. Tapi yang ditantang di sini sama Allah adalah malaikat yang ecek-ecek. Malaikat dipanggil, sebutin tuh nama-nama yang ada di dalam surga. Nggak bisa, nggak tahu malaikat. Padahal malaikat mendiami surga lebih lama daripada Nabi Adam. Sementara Nabi Adam yang udah diberikan ilmu sama Allah disuruh sebutin, tunjuk satu-satu, tunjuk ke Nabi Adam. Nih, tahu semua. Baru di situ Nabi Adam mendapatkan pemuliaan dari para malaikat. Jam'u malakin, jamak dari lafaz malakin. Malak itu malaikat satu, ya, mufrad. Jamaknya malaikat. Bi'tibari aslihi, dengan iktibar lafaz aslinya. Alladhi huwa, yang ada pun lafaz aslinya itu malakun, ya malakun malaikat. Jadi aslinya malakun, lahnya panjang, malakun. Nah, pendekin jadi malakun. Jamaknya malaikat. Ala annal hamzata, bahwa sesungguhnya hamzah
itu mazidatun tambahan. Hamzahnya sendiri malai. Nah, ada hamzahnya tuh. Malaikatun. I-nya itu hamzahnya itu tambahan. Asyimaili seperti lafaz shimaili, artinya kiri. Fi jam'i syamali, pada jamaknya lafaz syamalun atau shimalun juga boleh. Jamaknya syamai, nah dipakai i. Malai, nah itu ditambah i sama. Wata udan huruf taknya ditakidi taknisi untuk menguatkan makna taknisnya. Al jamaati yang bangsa lafaz jamak, ya jamaknya jamak taksir. Malakun jadi malaikatun. Sebetulnya malaikun juga boleh, nggak pakai tak, nggak pakai tak taknis, nggak pakai tak marbuto, tapi ya dijamakin pakai tak, ya karena untuk menguatkan lafaz jamak taksirnya. Wastiqoquhu, dan dibentuknya, ya maksudnya dibentuk lafaz malaikat tadi min malakin, dari lafaz malakin, dari lafaz malak, bukan malik ya. Kalau malik raja, kalau malak malaikat. Lima karena perkara atau alasan juga boleh. Fihi yang ada di dalamnya min makna syiddati, karena sebab makna syiddah. Syiddah itu dahsyat. Wal quwwati, dan kekuatan, karena malaikat itu dibikin sama Allah dengan bentuk yang dahsyat dan kekuatan yang juga dahsyat. Jadi malaikat itu bisa berubah bentuk dari yang sifatnya tidak terlihat, gaib, berubah menjadi sifat yang terlihat, zuhir. Ya. Dan kemampuan itu diberikan sama Allah. Jadi misalnya malaikat Jibril, teman-teman pernah saya ceritain di mana malaikat Jibril pernah datang kepada Rasul dengan bentuk manusia, ya, menanyakan iman, Islam, ihsan, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya, tuntas dan sebagainya. Artinya malaikat Jibril saat datang pada Rasulullah pasti berbentuk manusia, ya. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pasti berbentuk orang, dan memang itu disebutin di hadis itu. Datang seorang laki-laki yang gagah rupawan, yang kami nggak melihat, kata para sahabat, bekas perjalanan. Orang malaikat, ya, kan namanya di gurun, ya. Jangankan di gurun, teman-teman dari sini ke Monas aja nggak pakai helm, nggak pakai masker, kalau nggak cemong muka kita, ya kan? Apalagi di gurun, maksudnya Nabi kan tinggal di gurun pada pasir, pasti kan ada bekas-bekas debu, bekas perjalanan, ya. Nah itu ketika malaikat Jibril datang nggak ada bekas-bekas tanda-tanda dia habis berjalan jauh, itu nggak ada. Ada orang-orang di situ, sahabat-sahabat dari itu nggak ada yang kenal sama orang itu. Pastinya orang dari jauh nih, sahabat nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Terus nanya kepada Nabi, mal iman, apa itu iman ya Rasul? Dijawab Nabi, iman yaitu antuminu nabilah, dan seterusnya, ya. Iman adalah kamu yakin pada Allah, yakin pada malaikat, dan seterusnya. Yang kemudian jadi unsur-unsur rukun iman. Tanya lagi, mal Islamu, apa itu Islam ya Rasul? Dijawab Rasul bahwa Islam itu syahadat, begitu dan seterusnya. Tanya, mal ihsanu, apa itu ihsan ya Rasul? Dijawab, dan seterusnya lah. Sampai singkat cerita malaikat Jibril pulang. Nah, sahabat tuh disuruh memanggil sama Rasul. Wahai sahabatku, panggil orang itu kemari lagi. Rudduhu, kembalikan dia kemari. Maka salah satu sahabat keluar. Pas nengok udah gak ada. Ya Rasul, orangnya udah gak ada. Baru dibilangin, ada Jibril. Dia ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan iman, Islam, ihsan. Berarti sekelas malaikat Jibril yang jenderalnya malaikat, malaikat Jibril, ya, itu bisa dilihat, ya, sama para sahabat saat itu. Berarti Allah memberikan kemampuan kepada malaikat Jibril, ya, untuk berubah bentuk lah bahasa kita gitu. Jadi kalau bahasa di Jepangan tuh henshin, ya, berubah dia. Jadi Allah memberikan kekuatan itu, emang memberikan kelebihan itu kepada para malaikat, termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Dari bentuk yang gaib, ya, dari bentuk yang gaib kemudian berubah menjadi bentuk zahir. Kan malaikat Jibril gaib bentuknya, berubah jadi bentuk zahir yang bisa dilihat sama orang. Yang ini kemampuan ini yang nggak dimiliki manusia, nggak dimiliki iblis.
Manusia nggak bisa kemampuan berubah jadi kayak malaikat, nggak bisa. Iblis ya, anak turunnya jin-jin kafir nggak bisa. Dulu pernah saya sampaikan, ada orang melihat setan misalnya gitu, kuntilanak segala macam, itu kan penamaan dari kita, halusinasi dari kita. Oh genderuwo begini, belum tentu tuh genderuwo mau disebut genderuwo. Kuntilanak nih begini, belum tentu kuntilanak itu mau disebut gue kuntilanak. Bisa jadi dia sebel juga, enak kali kuntilanak, gue kan bapak-bapak. Gitu. Itu kan yang namanya kita, hasil halusinasi kita. Ya karena memang manusia ini senang halusinasi ya, senang halu lah ibaratnya gitu ya. Udah sesuka-suka dia namain lah, ya kan, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel, puyul. Belum tentu tuh jin-jin itu mau dinamain kayak gitu. Dan memang nggak ada kemampuan mereka untuk berbentuk seperti itu, kecuali biiznillah ya, dengan izin Allah. Kalau teman-teman masih ingat waktu kita bahas kimia ada, bahkan orang yang bisa melihat itu aja bukan orang sembarangan. Ya, nabi, ya wali, ya ulama, sahabat Nabi jelas ya sama mana. Itu baru punya kemampuan untuk melihat itu. Kalau orang kayak kita kagak. Orang-orang kayak kita tuh gak punya kemampuan untuk itu. Yang bisa itu ya orang-orang yang ya ibaratnya klasemen atas lah, ulama gitu ya, nabi dan sebagainya. Makanya ada peristiwa jin satu kampung masuk Islam ya karena ngadepin Nabi, bertemu sama Nabi. Nabi bisa melihat. Ada ulama yang punya murid jin banyak. Zaman-zaman dulu tuh ulama tuh punya muridnya jin, jadi jin ngaji sama tuh ulama banyak zaman dulu, gak aneh. Ya karena memang Allah ngasih kelebihan ulama tersebut dengan hal yang seperti itu. Adapun kita sebagai manusia biasa, orang awam kagak ada kemampuan kayak gitu. Makanya kalau di kitab-kitab perdukunan ya, dalam tanda kutip kitab-kitab perdukunan, kalau ada manusia ketemu bangsa jin, itu apes. Kitanya apes, dia juga apes. Kita apes karena kita melihat dia kan, waduh jadi takut gue. Begitu pula dia, di alamnya juga dia apes. Karena bangsa jin itu, khususnya iblis anak turunnya, ketika jin itu kafir, ingkar, maka jadi setan dia, ya kan? Jadi anak buahnya iblis. Itu punya kesepakatan sama Allah menggoda manusia dan lewat iwas wisu fi sudurin nas, menggoda manusia lewat sudurnya, lewat dadanya, lewat godaannya, bisikan dia. Yang tadi kita nih mau ibadah, enggak. Yang tadinya kita mau berbuat baik, jadi enggak. Itu kontrak dia sama Allah tuh gitu. Kontraknya iblis, jin-jin kafir, yaitu yang kita baca di surat An-Nas, iwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Kadang-kadang manusia kan juga kayak setan juga, dia nggak usah ngaji gitu kan, dan seterusnya. Nah itu juga, ya artinya apa? Ketika dia berubah, ya status yang tadinya cuma jin kafir berubah menjadi anak buah iblis ya. Kalau setan itu sifat ya, bukan bentuk. Berubah jadi iblis, ya jadi anak buahnya dia dengan sifat kesetanannya. Maka dia punya kontrak yang sama dengan rajanya yaitu iblis kepada Allah. Kontraknya apa? Iwaswisudinas, untuk memberi manusia was-was, membuat manusia gelisah, untuk membisikkan ke telinga manusia dan sebagainya, supaya manusia nggak berbuat kebaikan. Jadi andai kata tuh iblis punya anak turun, kok ngeluarin badannya, tampak di depan kita, gua kuntilanak, misalnya gitu ya. Itu saya pastikan dia pasti diomelin sama iblis. Itu saya pastikan pasti diomelin sama iblis. Bego banget sih, ngapain ngeliatin diri, kan kita diumpet. Lo ngapain muncul? Ya paham maksudnya ya. Maka terbantahkan, logika itu terbantahkan. Jadi kalau ada orang ngeliat jin, ngeliat setan, ngeliat iblis ya bisa dipastikan halusinasi. Bisa dipastikan halusinasi. Saking dia itu punya rasa takut yang mendalam. Udah penakut, pengecut lagi. Oh udah. Kalau penakut doang nggak pengecut, mending. Kan ada yang penakut tapi nggak pengecut ya. Kalau sendirian penakut dia. Oh kalau sendiri takut. Tapi kalau bertiga rame-rame berani. Kan ada yang gitu. Nah itu penakut yang nggak pengecut. Beda. Ada yang udah penakut pengecut lagi. Sendirian takut, rame-rame jadi provokator. Kabur. Ya nggak? Nah, iya beda. Ya mendingan lah kalau penakut dong. Udah penakut pengecut. Temennya berani jadi takut kan. Jadi gak ada kontrak-kontrak kayak gitu, gak ada. Biasa aja. Dan sampai sekarang gak ada berita
di TV, berita di media sosial, berita di media mainstream ya, media massa, nggak ada sampai sekarang berita seorang anak dipukuli bangsa jin. Ada nggak? Seorang bapak bisa gitu ya, atau seorang maling motor dikeroyok sekumpulan anak jin misalnya. Kagak ada sampai sekarang. Itu ya pas kita bahas kimia usada, saya bilang ya saya bisa pastikan orang kayak gitu gila ya. Orang pintar kagak, kalau pintar sih pasti ulama ya, tapi kalau orang bodoh ya pasti gila. Wakilah dan dikatakan ala annahu, bahwa sesungguhnya dia itu maklubun, lafaz yang dibalik. Sedangkan ada pendapat lain mengatakan malaikat itu diambil dari lafaz yang dibalik, min ma'alakin, dari lafaz ma'alakin, di lafaz ma'alakun, minal ulukati, dari lafaz ulukati. Jadi menurut satu pendapat malakun, ya malaikat ya, itu diambil dari kata ma'alakun. Nah ma'alakun itu diambil dari kata ulukatun. Wahia adapun ulukah itu arisalatu, ya maknanya risalah, utusan. Ai maksudnya mau diurisalati, tempatnya utusan. Au mursalun, atau utusan. Ala annahu, bahwa sesungguhnya lafaz tersebut itu masdarun, jadi masdar bimakna maf'uli, dengan makna maf'ul, maksudnya objek ya. Kalau maf'ul yang disuruh, yang diperintahkan untuk menjadi utusan. Fa'annahu, maka sesungguhnya mereka, ya para malaikat, wasaitun, jadi perantara, wasaitun jadi perantara, bainallahi ta'ala, antara Allah subhanahu wa ta'ala, wa bainan nasi, dan antara manusia, antara Allah dengan manusia. Fahum, maka adapun mereka, ya malaikat, itu rusuluhu, utusannya Allah, au bimanzilati rusulihi, atau tempat utusannya. Alaihimus salatu wassalama, alaihimu, semoga tetap pada mereka, apa as-salatu, sholawat, rahmat, wassalamu, dan kesejahteraan. Kalau yang sering kita dengar alaihi salam ya, sama aja alaihi salam. Kalau alaihi untuk satu, kalau jamak alaihim. Waktalafa boleh, waktulifa boleh. Keadaan berbeda pendapat fi haqiqatihim, pada hakikatnya malaikat, ba'dal ittifaqi, walau telah sepakat, ya maksudnya para ulama sepakat, ala annaha, bahwa sesungguhnya dia malaikat itu zawatun, mak dari zatun, zawat taksir, itu zawatun, zat-zat atau bentuk-bentuk juga boleh, maujudatun, yang maujud, yang ada, qaimatun, yang berdiri, bi anfusiha, dengan zatnya, maksudnya zat-zatnya sendiri. Jadi makna malaikat ulama berbeda-beda, walaupun para ulama sepakat bahwa yang namanya malaikat itu satu jisim, satu zat ya, yang dia ada, keberadaannya itu berdiri sendiri. Maksudnya malaikat itu nggak terkena hukum sosial ya. Beda sama kita, kalau kita kan terkena hukum sosial. Teman-teman lahir aja itu udah terkena hukum sosial kan, lahir dari seorang manusia yang kita sebut dengan nama ibu kan gitu, mama ya, mami, emaknya, macam-macam lah. Jadi manusia dari awal aja udah ada status sosial ketika lahir gitu. Ada nggak yang lahir dari batu? Ada ya, hari itu batu keluarin kita, itu nggak ada manusia itu. Sampai kita nanti beranjak belajar, jalan, di sekolah, sampai kita meninggal, itu terlibat hukum sosial. Sedangkan malaikat, dia dirinya dia, maksudnya keberadaan dia
itu nggak membutuhkan status sosial. Jadi malaikat Jibril nih, ya nyampein wahyu, nyampein wahyu udah. Kagak ada dia minta tolong malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya bagi rezeki, ya kan, membagikan hujan. Nggak pernah malaikat Jibril minta tolong, kil, oh pray dulu deh, ya. Ini hari Minggu gue pengen jalan-jalan nih, berarti nyampein wahyu ya Muhammad ya. Nggak pernah ada. Dia berdiri sendiri. Bahkan dari diciptakannya juga berdiri sendiri. Diciptain sama Allah nih, kun fayakun. Jadi udah. Suruh tugas nih, kamu jagain Ares, nih kamu jagain langit, kamu jagain bumi, nih kamu jagain planet Mars, nih kamu jagain Neptunus, nih kamu jagain matahari, nih kamu jagain bulan, gitu. Nggak ada mereka membutuhkan, gue berat nih tugas gue nih, bantuin, nggak ada. Ya, apalagi malaikat bikin arisan itu, arisan malaikat ya, nggak ada ceritanya malaikat arisan. Ya. Mereka berdiri sendiri. Makanya karena tidak ada status sosial, mereka nggak mempertanggungjawabkan tugas mereka. Jadi di akhirat itu malaikat sendiri kagak diadilin. Karena apa yang mau diadilin? Orang tugasnya mereka jalanin. Makanya disebut malaikat itu la ya'suna illallah. Mereka itu adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang nggak pernah berbuat durhaka. Gitu. Nah, yang diadilin nanti di hari kiamat, di akhirat adalah kita, bangsa manusia dan bangsa jin. Kenapa? Karena manusia dan jin punya status sosial. Jadi di alam jin jangan teman-teman kira mereka nggak punya status sosial, mereka juga punya status sosial. Mereka hubungan antara satu sama lain gitu ya. Mereka menolong satu sama lain, mereka ada yang meninggal, ada juga yang hidup. Bedanya ya populasinya nggak seperti manusia. Manusia kan sedikit, populasi mereka banyak dan umurnya juga lebih panjang. Itu aja yang membedakan. Tapi status sosial sama. Status sosialnya mereka sama, mereka hamba Allah yang ditugaskan untuk juga menyembah Allah. Jadi hitopnya sama ya. Hitopnya itu mereka diciptakan ya sama Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah. Kalau secara hitop, makanya karena dia terkena status hukum hubungan sosial, mereka juga diadili di akhirat. Sementara malaikat enggak. Nah kalau jin yang kafir tadi ya, dalam tanda kutip dia udah punya sifat setan, berarti anak turunnya iblis. Berubah derajatnya menjadi anak turun iblis. Apa dia kena peradilan akhirat? Kagak. Kenapa enggak? Karena dia nggak kena hitop, dia harus masuk neraka. Gitu. Tapi nggak kena hitopnya langsung masuk neraka. Ini beda sama malaikat. Malaikat nggak kena hitop karena malaikat jadi panitia. Malaikat jadi panitia kita antar. Ya, nganterin Mas Andi, ayo mau mana? Surga. Jurusan apa? Oh itu. Blok apa? Blok ini blok D. Mana? Itu malaikat yang nganterin. Udah, mana dah? Oh itu blok C itu, misalnya gitu kan. Gue dulu udah pernah di blok A, blok C sekarang udah. Itu malaikat jelasnya. Karena emang dia nggak terkena hitop. Sama iblis pun nggak terkena hitop, tapi iblis nggak jadi panitia, langsung dijerusin ke neraka. Jin-jin kafir yang menjadi pengikut iblis sama, dia juga dijerusin langsung ke neraka. Tapi manusia bangsa jin ya, yang umum ya, mereka itu terkena hitop untuk diadili nanti ketika di akhirat. Pada maka berpendapat, nah ini beberapa perbedaan pendapat ulama. Yang aksarul mutakalimina, kebanyakan ulama ahli kalam, ahli tauhid. Kalam itu nama lain dari tauhid ya. Bedanya kalau kalam itu lebih ke filsafat. Kalau menurut ulama kalam ya, ila annaha, bahwa sesungguhnya malaikat itu aja samun ya, berbagai jisim makhluk lah bahasa kita ya, latifatun yang halus. Malaikat itu satu jisim yang halus, qadiratun yang mampu ala tasyakuli, untuk membentuk dirinya atau berbentuk, biiskalin dengan berbagai bentuk, mukhtalifatin yang berbeda-beda. Mereka punya kemampuan untuk merubah bentuk dengan yang berbeda-beda. Mustadilina, dengan berdalil mereka ya, para ulama mutakalimin, ulama ahli kalam, ahli tauhid. Dalilnya bi anna rusula, dengan bahwasanya sesungguhnya berbagai rasul, kanu adapun mereka,
itu yarawnahum bisa melihat mereka. Nah, dalilnya adalah para rasul sendiri bisa melihat malaikat ya. Nah, itu satu dalil bahwa malaikat punya kemampuan untuk merubah bentuk. Kadzalika seperti demikian juga wadahaba dan berpendapat. Zahaba di sini bukan pergi ya. Zahaba dalam artian pendapat ya. Mazhab itu kan pendapat, tempat berpijak ya. Jadi pijakan boleh, bukan artian pergi. Wadahaba dan berpendapat siapa al-hukama'u, ulama-ulama hikmah, ila anna bahwa sesungguhnya dia ya, para malaikat itu jawahirun, zat atau sel jawahir, mujarodatun yang sendiri ya, jomblo kalau bahasa kita, mujarod atau sel saja ya, sel sendirian juga boleh. Mukhalifatun yang berbeda-beda, linufusi dengan jiwa-jiwa, anatiqoti yang bisa berpikir, bil hakikoti secara hakikat. Kalau menurut ulama ahli hikmah, yang namanya malaikat itu ya sel, ya zat yang dia itu mujarodah, sendirian ya, walaupun dia punya jiwa yang berbeda-beda. Nah, secara hakikatnya ya, wa innaha boleh, annaha boleh, terserah cara bacanya, penting artinya sesungguhnya. Wa innaha dan sesungguhnya dia, para malaikat itu akmalu lebih sempurna, minha darinya. Apanya? Ilman, ilmunya. Wa aksaru dan lebih banyak. Apanya? Kuatan, kekuatannya. Kalau dari hal ini maka pendapatnya ulama hikmah yang menunjukkan bahwa malaikat itu berarti lebih banyak ilmunya dan lebih banyak atau lebih besar kekuatannya. Karena malaikat sampai sekarang kagak mati-mati. Ya berarti kan ilmunya bertambah dari zaman Nabi Adam ya. Pertama dia nggak bisa apa-apa, tapi ketika Nabi Adam diciptain kan dia tahu apa-apa dari Nabi Adam kan. Terus berjumpa dengan para nabi, para rasul, berarti malaikat bertambah, update ya, ilmunya update. Dan kemampuannya, kekuatannya juga banyak. Itu beda sama manusia. Ini kalau menurut ilmu hikmah ya, menurut ulama-ulama ahli hikmah. Tajri yang berjalan minha darinya, majra syamsi seperti berjalannya atau beredarnya sinar matahari, minal adwa'i dari cahayanya, ya, cahayanya matahari